Jadi melampiaskan itu menolak, tolong dipahami betul-betul ya. Melampiaskan itu menolak karena ini yang paling sering disalahpahami. Ya. Jadi melampiaskan itu ya menolak, menekan ya menolak, ya. Berusaha menerima itu ya menolak. Berusaha menerima itu ya menolak, menghindar juga menolak. Jadi tiga-tiganya itu bentuk dari penolakan. Coba teman-teman hadirkan sebuah peristiwa, peristiwa sederhana saja yang menimbulkan emosi negatif menurut teman-teman ya. Saya minta peristiwanya yang sederhana saja, jangan jangan peristiwa yang terlalu berat ya. Ya, muncul rasa takut. Silakan. Ya, silakan disadari rasa takutnya. Nah, berarti ada diri teman yang rasanya takut itu ya. Ada diri teman yang rasanya takut. Yang disebut A itu tadi. Yaitu A. Yaitu diri teman-teman yang takut ya. Ya, itu diri kolbiah teman-teman. Dan diri kolbiah di dalam diri kita itu jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Buahnya teman-teman marah, lalu ada teman-teman yang ingin tidak marah. Lalu siapa yang menyadari keduanya ini? Siapa yang menyadari keduanya ini? Yang menyadari marah sekaligus menyadari yang kepingin tidak marah. Itulah yang disebut ruhaniyah. Ah ya, sudah disadari baik. Nah, sekarang kan teman-teman itu bisa melihat dua itu. Bisa melihat dua pribadi itu, yaitu teman-teman bisa menyadari diri yang takut dan bisa menyadari diri yang kepengen tidak takut. Nah, bisa ya dilihat ya. Nah, baik, sekarang teman-teman tarik nafas yang rileks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali ya waktu kuliah tasawuf kita. Eh, Kali ini saya akan apa mengulang penjelasan tentang konsep menerima ya. Kenapa ini saya ulang-ulang? Karena banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kami tentang konsep menerima ini ya. Dan eh, saya melihat apa masih kurang dipahami secara lebih detail, sehingga saya ingin mengulangi, menjelaskan kembali tentang konsep menerima. Misalnya contoh pertanyaan yang sering muncul itu begini. Ustadz, berarti kalau menerima itu ditoke wae ya, apa kalau orang Jawa itu ya dibiarkan sakarepe ya. Nah, sebenarnya itu secara verbal, secara kata-kata itu benar. Bisa jadi benar gitu. Tetapi yang lalu jadi pertanyaan adalah pada saat seseorang itu bilang kalau gitu ditoke wae ya, dibiarkan aja. Coba ketika teman-teman bilang begitu, perhatikan rasa di tubuh. Karena sebenarnya eh, ketika seseorang ngomong itu dijarke wae itu kadang-kadang itu sebuah bentuk penolakan cuma dibalut oleh kata-kata penerimaan. Tapi sebenarnya dia masih menolak gitu. Jadi belum menerima. Nanti dibuktikan dengan rasa tubuh yang tidak nyaman atau misalnya saya di depan saya ada klien ya lu bilang ya sudah ya saya toke wae ya saja. Nah, tapi dengan bahasa yang ketika bilang begitu tuh bahasa kayak ditekankan yang itu sebenarnya menunjukkan sebuah penolakan. Nah, jadi seringkali secara verbal itu bisa bisa jadi ada mengandung kebenaran di Tokewa itu. Tetapi sebenarnya yang terjadi bukan itu, bukan penerimaan, tetapi masih penolakan. Ya, atau juga ada pertanyaan, misalnya ada yang menyampaikan ke saya, kalau gitu, anu ya Ustaz ya, kalau ada masalah kita nganu aja ya. Kalau saya marah misalnya, saya apa, saya lampiaskan ya kemarahan saya ya. Gitu. Nah itu orang sering memahami menerima itu begitu. Nah itu padahal bukan yang demikian yang dimaksud menerima itu bukan pelampiasan ya. Saya ingin mengulang kembali teman-teman ya. Jadi menolak itu ada tiga jenis ya. Silahkan diperhatikan kembali. Mungkin di waktu lalu beberapa bulan yang lalu sudah saya jelaskan, tapi saya ingin mengulang lagi barangkali ada teman-teman yang
tidak mengikuti kuliah di kuliah-kuliah yang lalu ya. Nah, ini saya jelaskan kembali. Jadi menolak itu jenisnya ada tiga ya. Kalau teman-teman tidak tiga ini berarti menerima ya. Kalau teman-teman tidak tiga ini berarti menerima. Nah, menolak yang paling buruk itu melampiaskan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman marah, lalu kemarahan itu dilampiaskan. Ya, teman-teman ini marah nih sama suami atau sama istri. Terus marah, teman-teman melampiaskan kemarahan itu. Nah, melampiaskan itu bentuk penolakan. Jadi, teman-teman ada kemarahan di dalam, lalu teman-teman menolak, lalu kepingin melampiaskan. Itu berarti menolak. Ya, jadi melampiaskan itu menolak. Tolong dipahami betul-betul ya. Melampiaskan itu menolak karena ini yang paling sering disalahpahami. Jadi memahami menerima itu berarti melampiaskan. Nah, itu sama sekali salah itu. Itu betul-betul bukan demikian. Jadi melampiaskan itu bentuk penolakan terburuk ya. Jadi kita tidak mau lalu kita ingin mengeluarkannya. Lalu kita kita ingin membuangnya jauh-jauh. Lalu kita membuangnya di tempat sembarangan, tidak tahu kondisi, tidak tahu situasi ya. Lalu kita lampiaskan. Jadi sekali lagi pelampiasan itu bentuk penolakan ya. Ya, tolong itu betul-betul dipahami sehingga lalu teman-teman ini kan banyak yang memahami ya, minimal itu yang apa yang diskusi dengan kami, diskusi dengan saya itu ada yang memahami demikian. Jadi memahami bahwa yang disebut menerima itu ya kalau marah ya marah aja. Maksudnya dilampiaskan kemarahannya. Ya kalau sedih ya kesedihannya dilampiaskan gitu. Itu menduganya begitu. Padahal tidak demikian ya. Jadi pelampiasan itu bukan bentuk penerimaan ya. Pelampiasan itu bentuk penolakan, bahkan pelampiasan itu bentuk penolakan terburuk ya, melampiaskan. Lalu bentuk penolakan yang kedua itu menekan ya, menekan. Menekan artinya teman-teman ya kalau saya nyebut itu pura-pura baik-baik saja. Jadi teman-teman pura-pura baik-baik saja atau berusaha baik-baik saja. Nah, ini ada kata ya, berusaha baik-baik saja. Maka kata-kata ya, kata-kata saya berusaha menerima ya, ada kata berusaha ya. Saya berusaha menerima itu biasanya bukan menerima tapi menekan. Jadi ketika saya ulangi lagi ini kalimat yang sangat penting ya, sangat penting yang harus teman-teman pahami betul. Ya sudah Ustadz, saya berusaha menerima. Nah, ada kata berusaha. Kalau masih ada kata berusaha, berarti masih menekan, ya. Berarti dia menekan emosinya, karena usaha itu bentuk aktif, berusaha, ya. Sedangkan menerima itu pasif, ya. Menerima itu keheningan, ya. Menerima itu suwung, menerima itu hening, ya. Menerima itu sunyi, ya. Jadi dia bukan sebuah usaha, ya. Jadi berusaha menerima itu sudah salah ya. Jadi berusaha menerima itu tidak menerima gitu. Jadi selama teman-teman masih berusaha menerima itu namanya menekan. Jadi itu bentuk penolakan juga. Walaupun bentuk penolakan ini penolakan yang lebih baik daripada melampiaskan. Jadi melampiaskan itu bentuk penolakan terburuk ya karena penolakan itu bahaya bagi diri kita sendiri dan bahaya bagi orang lain. Kalau teman-teman melampiaskan emosi kepada anak, yang bahaya diri kita sendiri rasanya tidak enak, kasihan anaknya juga. Jadi kalau melampiaskan itu yang bahaya dunia dalam kita dan dunia luar kita. Kalau menekan itu yang paling langsung dapat bahaya itu kita yang menekan. Ya. Jadi misalnya begini, ridho itu tidak berusaha ridho, sabar itu tidak berusaha sabar. Syukur itu tidak berusaha syukur. Selama masih berusaha, berarti itu masih menekan emosinya. Ya nggak bisa syukur, masih menekan ya. Ya ini sampai di sini saya memahami jika masih ada yang eh, belum memahami, ya, terus gimana? Nanti selalu pertanyaannya itu demikian ya. Ya terus bagaimana? Nah sekarang saya lanjutkan dulu ya. Jadi setelah
tadi melampiaskan itu adalah cara menolak realitas paling buruk itu melampiaskan ya. Lalu yang kedua menekan, nah yang ketiga menghindar ya. Menghindar itu misalnya ini contoh nih, teman-teman misalnya di rumah sedang terjadi semacam konflik dengan pasangan misalnya ya, dengan suami atau dengan istri. Lalu teman-teman merasakan rasa nggak enak. Lalu teman-teman bilang begini, daripada di rumah nggak enak, sudah akulah nganu aja, tak tak keluar aja. Saya tak ke pasar atau ke mall atau lihat nonton film atau ke bioskop ya atau bahkan teman-teman lalu lihat YouTube. Itu sebenarnya bentuk dari penghindaran, menghindari. Ya, itu juga penolakan. Ya. Jadi melampiaskan itu ya menolak, menekan ya menolak, ya berusaha menerima itu ya menolak, berusaha menerima itu ya menolak, menghindar juga menolak. Jadi tiga-tiganya itu bentuk dari penolakan. Ya, jadi yang menolak itu ya tidak dilampiaskan, tidak ditekan, tidak dihindari. Nah, itu. Ya, jadi itu eh, menerima itu maksudnya nanti begitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin di benak teman-teman muncul, yang seperti yang ditanyakan ke kami di Tasawuf Indonesia, berarti menolak itu dalam biaskan ya Ustadz. Enggak, melampiaskan itu penolakan terburuk ya. Berarti ya di anu aja ya, kita terima aja ya, kita berusaha nganu, nggak usah dilampiaskan ya. Berarti menekan. Atau teman-teman sudah ditinggal aja. Nah, ya sudah. Kalau pas emosi anu ada ya Ustadz ya. Kalau emosi tinggal turu wae. Nah, itu juga menghindar. Jadi itu tiga-tiganya menghindar. Nah, jika teman-teman tidak melampiaskan, tidak menekan dan tidak menghindar, berarti teman-teman nanti menerima. Jadi ini yang perlu saya ulang ya, teman-teman sekalian bahwa banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sampai di tempat kami tentang penerimaan ya dan apa banyak kesalahpahaman ketika disampaikan bahwa kita harus menerima, kita qanaah lalu dimaknani pelampiasan ini yang paling banyak disalahpahami bahwa menerima itu dilampiaskan, bukan ya. Jadi penerimaan bukan melampiaskan. Jadi menerima. Nah, ini menerima itu ini mengizinkan segala sensasi emosi, aliran pikiran dan sensasi tubuh itu terjadi. Jadi mengizinkan itu membiarkan apa adanya. Itu menerima. Kalau melampiaskan, kita ingin mengubahnya, kita ingin menghindarinya, menekan kita ingin apa menghilangkannya, menghindar kita ingin menghindarinya. Itu bukan penerimaan. Jadi penerimaan itu mengizinkan segala sensasi emosi, pikiran, dan tubuh terjadi apa adanya tanpa keinginan menambah yang enggak ditambahi atau mengurangi tidak juga dikurangi dan tanpa upaya untuk mempertahankan atau menghilangkan jadi nggak ada upaya nggak ada upaya berarti baik upaya mempertahankan atau upaya menghilangkan ya tidak ada upaya untuk menghilangkan atau upaya untuk mempertahankan. Nah kalau dalam bahasa tasawuf yang paling sering saya sampaikan adalah jadilah kita nafas ruhaniyah. Nah, nafas ruhaniyah itu kita masuk ke dalam diri kita yang terdalam. Karena sebenarnya begini ya, teman-teman ya. Ketika teman-teman marah, itu kan coba teman-teman ketika marah itu ada tidak bagian dari pikiran dari diri kita yang sebenarnya tidak senang dengan kemarahan kita. Kan ada ya. Jadi ada bagian diri kita, bagian pikiran kita yang sebenarnya tidak senang dengan kemarahan itu. Artinya begini teman-teman, pada saat teman-teman itu marah, sebenarnya di situ muncul dua pribadi, dua persona di dalam diri kita, dua nafas. Kalau dalam bahasa tasawuf, dua nafas, ya itu yang marah dan yang ingin tidak marah. Ya kan? Nah, betul ya. Ya, ini pelan-pelan ya. Jadi ketika teman-teman marah atau sedih misalnya,
Kan ada yang sedih di dalam diri teman-teman sendiri. Itu kan ada yang sedih dan ada yang ingin nggak sedih, iya kan? Ada yang sedih dan ada yang menolak kesedihan, ingin nggak sedih. Ketika teman-teman malas misalnya, malas sholat itu misalnya. Ada yang malas sholat dan ada yang kepingin tidak malas sholat. Kan ada pikiran atau person atau perasaan bahwa sholat itu bagus, harusnya saya sholat. Jadi kan ada minimal ada dua pribadi itu. Waktu teman-teman marah, ada yang marah dan ada yang kepingin tidak marah. Ada yang sedih, ada yang kepingin tidak sedih. Di dalam diri kita sekaligus. Nah, sekarang teman-teman bisa coba teman-teman ya. Sekarang seakan-akan ya. Nah, ini tekniknya. Semoga bisa dipahami. Tapi saya menyadari betul bahwa eh, teknik semacam ini mungkin tidak mudah dipahami. Tapi alhamdulillah jika ada teman-teman yang mempraktekannya lalu bisa itu tentu sangat saya syukuri. Bagi yang belum bisa, saya mohon maaf karena memang teknik semacam ini belum tentu bisa dilakukan oleh semua orang ya. Yang bisa nanti bersyukur pada Allah, alhamdulillah. Kalau belum bisa ya nggak apa-apa juga, diterima aja, diterima dulu lah ya. Nah begini, saya kasih contoh misalnya teman-teman marah ya, contoh marah atau kecewa, marah aja contohnya, misalnya marah. Waktu teman-teman marah, itu kan segera sadari bahwa ada bagian diri teman-teman yang tidak marah, yang kepengen tidak marah ya kan? Iya kan? Iya, kalau teman-teman marah kan ada bagian diri yang kepengen tidak marah. Teman-teman sedih tentu ada bagian diri yang kepengen tidak sedih kan. Teman-teman takut ada bagian diri yang tidak takut. Nah, anggap saja yang marah itu A. Anggap saja yang marah itu A. Ya, anggap saja yang marah itu A. Ya. Lalu yang kepengen tidak marah itu B. Nah, ini A dan B. Ya, ini A dan B. Ini dua-duanya dua-duanya ini aktor di dalam diri kita atau person di dalam diri kita ini. Antara yang marah dan yang kepengen tidak marah. Nah, teman-teman bayangkan bahwa ini sebenarnya teman-teman pernah lihat drama ya atau minimal lihat film lah ya. Nah, ini layar diri kita ya. Yang A ini yang marah, yang B yang ingin nggak marah. Tetapi pertanyaan saya begini ya, ini silahkan pertanyaan ini dihayati ya, dihayati. Teman-teman bisa sambil memejamkan mata, sambil membayangkan situasi tertentu yang mungkin teman-teman sesuai dengan apa yang saya sampaikan ini. Misalnya teman-teman marah, lalu ada teman-teman yang ingin tidak marah. Lalu siapa yang menyadari keduanya ini? Siapa yang menyadari keduanya ini? Yang menyadari marah sekaligus menyadari yang kepingin tidak marah. Itulah yang disebut ruhaniyah. Nah, ini yang disebut nafas ruhaniyah itu di situ. Kalau ini A dan B ini namanya nafas kolbiyah, ya. Jadi A dan B ini namanya nafas apa? Nafas kolbiyah atau diri psikologis ya. Ya kalau teman-teman baca buku-buku di psikologi itu istilahnya banyak sekali ya. Kalau di tasawuf itu istilahnya A dan B ini adalah nafas kolbiyah, diri psikologis, diri yang identitasnya dibentuk dari dunia luar. Nah, ya. Jadi yang marah itu kan karena identitas tertentu. Yang kepengen tidak marah juga identitas tertentu. Misalnya saya marah ini, misalnya eh, anak saya melakukan suatu kesalahan menurut benak saya, lalu saya marah. Identitas saya sebagai seorang ayah marah. Tetapi identitas saya sebagai seorang ustadz, saya bilang, ya jangan marah, kan kamu ustadz. Nah itu di dalam diri saya berarti ada yang marah dan ada yang kepengen tidak marah. Itulah kolbu, nafas kolbiyah. Nah, tetapi coba teman-teman coba sadari. Menyadari kayak gini itu paling bagus kan ya teman-teman ya. Wajahnya rileks, tangannya rileks. Wajah rileks, tangan rileks. Lalu nikmati eh, nafas ya. Nikmati nafas.
Nah, dinikmati nafasnya, nanti ada aliran nafas, ada kembang kempisnya rongga dada dan rongga perut ya, rongga dada bagian bawah. Yang paling bagus ya nafas perut. Tapi kalau nggak bisa ya sudah nggak apa-apa. Yang penting nafasnya lambat dan dinikmati. Nah, begitu. Lalu teman-teman bisa menyadari nanti saat teman-teman rileks, nanti teman-teman akan bisa menyadari tentang dua tadi. Menyadari dua ini. Jadi menyadari yang marah dan yang tidak marah itu kan ada yang sadar, ada yang mewadahinya. Jadi itu wadahnya atau eh, apa ruangan yang melimputinya. Ya kalau teman-teman lihat HP itu HP-nya bukan layarnya, ya. Itu HP-nya bukan layarnya. Nah, itulah ketika teman-teman menjadi menjadi ya, bukan berusaha tapi menjadi. Ketika teman-teman menjadi ruhaniyah, padahal ini istilah menjadi sebenarnya kurang tepat ya. Karena teman-teman sebenarnya diri sejatinya ya ini, gitu. Nah, tapi untuk gampang saya bercerita, menjelaskan ya. Ketika teman-teman menjadi ruhaniyah inilah yang disebut menerima sebenarnya. Jadi teman-teman yang disebut ruhaniyah itu sebenarnya eh, yang disebut menerima itu saat teman-teman menjadi ruhaniyah ini. Yaitu apa namanya? Bisa dipraktekkan ya, silahkan nanti teman-teman bisa menghadirkan ya. Saya saya akan ulang kembali. Coba teman-teman hadirkan sebuah peristiwa, peristiwa sederhana saja yang menimbulkan emosi negatif menurut teman-teman ya. Saya minta peristiwanya yang sederhana saja, jangan jangan peristiwa yang terlalu berat ya. Karena kalau peristiwa terlalu berat ini kadang-kadang efeknya kalau nggak ada yang mendampingi agak beresiko ya. Jadi cari saja peristiwa yang sederhana. Misalnya apa namanya? Di jalan ada orang nyebrang tidak tengok kanan kiri lalu kita kaget. Atau ketika istri masak kasinan atau terlalu manis atau masaknya kurang enak. Itu kan peristiwa-peristiwa yang untuk sebagian besar orang itu peristiwa sederhana ya. Nah itu saja coba. Silahkan teman-teman ya menyadari peristiwa yang sederhana itu. Baik, ya sudah ya. Muncul emosi. Kan muncul emosinya. Nah, emosinya terserah, misalnya sedih atau takut, ya. Misalnya teman-teman nih, ada yang besok mau presentasi. Nah, besok mau presentasi. Nah, menurut teman-teman ini presentasi ini menakutkan. Nah, kan ada yang takut berarti ya kan? Ya, muncul rasa takut. Silakan. Ya, silakan disadari rasa takutnya. Nah, berarti ada diri teman yang rasanya takut itu ya kan ada diri teman yang rasanya takut yang disebut A itu tadi yaitu A yaitu diri teman-teman yang takut ya itu diri kolbiah teman-teman dan diri kolbiah di dalam diri kita itu jumlahnya ratusan bahkan ribuan banyak sekali diri kolbiah atau nafas kolbiah di dalam diri kita ya ya sudah nah ada diri teman yang takut ini saya kasih contoh besok mau presentasi nah kan sekarang kan ada sebenarnya di dalam diri teman-teman ada suatu kehendak atau keinginan yang kepengen nggak takut. Ya kan? Ya, ya, ya. Kan semua orang kan pengennya nggak takut kan. Mesti ada diri yang pengen nggak takut. Karena takut itu muncul karena ada yang ingin nggak takut. Nah, itu. Ya, baik ya. Ya, sudah. Berarti teman-teman sudah menyadari diri teman yang takut dan diri teman yang tidak takut. Ya. Ada diri teman-teman yang takut dan ada diri teman-teman yang kepengen tidak takut. Nah, ya, yang kepengen tidak takut. Sudah ya, sudah disadari baik. Nah, sekarang kan teman-teman itu bisa melihat dua itu, bisa melihat dua pribadi itu. Yaitu teman-teman bisa menyadari diri yang takut dan bisa menyadari diri yang kepengen tidak takut. Nah, bisa ya dilihat ya. Nah, baik, sekarang teman-teman tarik nafas yang rileks, yang rileks ya. Dahi itu rileks saja. Dahi ini otot-ototnya kalau ada yang tegang dirilekskan saja. Dahi apa di sekitar mulut kalau ada yang tegang itu dirilekskan.
Sebab kalau yang di antara mulut dan dahi itu tegang, biasanya teman-teman nanti naik pikirannya lalu terlalu fokus di kepala, nggak di dada. Nanti terlalu fokus di kepala itu. Maka rilekskan, wajah rileks ya. Ya, dahi rileks, pipi rileks, otot-otot sekitar mata rileks ya. Otot-otot sekitar mulut rileks ya. Nah, coba rileks ya sambil menikmati nafasnya. Ya, sambil menikmati nafasnya, dinikmati saja. Nah, sekarang rasakan rongga dadanya teman-teman, rongga dada, rongga perut, kembang kempisnya. Nah, dinikmati saja. Dan teman-teman tetap mengamati, mengamati dengan situasi rileks tadi. Dua hal tadi, A dan B. Mengamati diri teman-teman yang takut dan mengamati diri teman-teman yang kepengen tidak takut. Cukup di cukup diamati, disadari saja kayak lihat film aja. Ya kayak teman-teman lihat film aja ya, nggak usah di nggak usah pengen skenarionya diubah. Sudah biarin gitu saja. Ya biarin, cukup diamati. Nah, sambil menikmati nafas, ya, sambil menikmati apa kembang kempisnya pernafasan kita ya, pernafasan teman-teman sambil dinikmati. Nah, nah teman-teman itu ya sudah disadari baik luar biasa ya. Nah, sekarang coba teman-teman sekarang rasakan sensasi emosinya. Itu tambah apa kurang? Lalu sensasi tubuhnya yang tidak nyaman itu tambah apa kurang? Ya itu menerima teman-teman. Jadi menerima itu ya gitu. Menerima itu menjadi ruhaniyah. Menjadi ruhaniyah itu menjadi wadah antara A dan B itu. Jadi menjadi ruhaniyah adalah menjadi diri apa mengamati diri yang yang sedang merasa negatif dan mengamati diri yang merasa ingin tidak negatif. Jadi itu artinya mengizinkan segala sensasi muncul, pikiran tubuhnya kayak lihat film itu cuma lihat tok. Nah, prakteknya seperti tadi. Ya, itu prakteknya seperti itu. Ya, baik ya. Itu nanti teman-teman bisa ulang kembali tekniknya, teman-teman ya. Nanti insya Allah dengan riadoh semacam itu kita akan menerima. Jadi seringkali yang lalu apa teman-teman itu kurang memahami itu karena teman-teman itu berusaha menerima itu, berusaha menerima. Jadi terlalu fokus ke dalam objeknya. Padahal seharusnya teman-teman cukup menjadi syahid, menjadi penyaksi, syahadah saja. Cukup syahadah, cukup bersyahadah, cukup mengamati saja. Nanti biasanya kalau karena emosi itu sifatnya seperti pegas ya, seperti pir. Jadi kalau kita tolak dia akan makin kuat. Itu sifatnya. Tapi kalau kita hanya mengamatinya dan kita mengizinkan sensasi itu apa adanya, tanpa ada upaya untuk mempertahankan atau menghilangkan, nah itu biasanya dia akan luruh. Ya, ya karena kalau dalam konsep sufi, semua tunduk di dalam singgasana cinta. Ya pada saat kita mencintai, menerima, mencintai itu eh, prakteknya dengan menerima. Itu maka semua akan tunduk di dalam singgasana cinta. Itulah konsep-konsep sufistik bagaimana menerima ya. Ya baik, saya kira demikian ya. Nanti silahkan dipraktekkan teman-teman. Sekali lagi saya ingin menegaskan memang barangkali tidak mudah ya bagi sebagian teman-teman untuk mempraktekannya. Saya mohon maaf jika ada sebagian yang tidak bisa mempraktekannya. Eh, Semoga suatu saat kita semua diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk, ditolong Allah untuk apa bisa menerima diri kita ya. Nah, yang bisa mempraktekkan ya tentu yang sangat indah adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena semua gerak-gerak kita semacam tadi ya eh, semua muncul karena kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Semua terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika teman-teman mampu praktek, bisa praktek, maka
jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.